Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Andayani dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode etik. Langsung saja, pembahasan kode etik terdiri dari teori, pengertian kode etik, dasar kode etik, pelanggaran, bentuk pelanggaran, sanksi pelanggaran, dan mekanisme penerapan sanksi. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional di Indonesia sampai saat ini masih terfokus pada generasi muda yang masih duduk di bangku pendidikan formal atau di sekolah. Itu pun nampaknya yang paling terrealisasi hanyalah pada jenjang pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi saja. Hampir semua tenaga bimbingan konseling profesional yang telah mendapat pendidikan formal di bidang bimbingan dan konseling bertugas di lembaga-lembaga pendidikan di atas jenjang pendidikan dasar. Teori, pengertian kode etik. Kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor. Kode etik juga merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya. Etika adalah suatu sistem prinsip moral, etika suatu budaya, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan. Berikutnya dasar kode etik. Yang pertama, Pancasila. Mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang kedua, tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Berikutnya ada pelanggaran terhadap kode etik. Konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia mentaati kode etik. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli atau klien, lembaga, dan pihak lain yang terkait. Bentuk pelanggaran. Yang pertama, bentuk pelanggaran terhadap konseli atau klien. Menyebarkan atau membuka rahasia klien terhadap orang yang tidak terkait dengan kepentingan klien, melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis, melakukan tindakan kekerasan seperti fisik dan psikologis terhadap klien, kesalahan dalam melakukan praktik profesional seperti prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Bentuk pelanggaran terhadap organisasi profesi, seperti tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, mencemarkan nama baik profesi, seperti menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sanksi pelanggaran. Konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut. 1. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis. 2. Memberikan peringatan keras secara tertulis. 3. Pencabutan keanggotaan APKIN. 4. Pencabutan lisensi. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Yang terakhir, mekanisme penerapan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum di atas, mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari klien atau masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan,
maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik tingkat daerah. Dan yang terakhir, pemanggilan konselor yang bersangkutan. Baiklah, sekian presentasi dari saya, dan apabila ada tutur kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.